cinta itu dihubungkan dengan iman. Nah, gagasan cinta para sufi itu diambil dari kalimat basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu ya. Kemanapun kamu memandang akan tampak wajah Tuhan itu. Wajah itu apa sih di situ? Wajah itu bukan rupa lahir, rupa formal seperti wajah kita ini, tetapi dia rupa batin Tuhan. Itu apa rupa batin Tuhan itu? Wajahnya itu. Nah, jadi cinta yang pertama kali itu sebagai satu ya, sifat maha pengasih penyayang Tuhan. Yang kedua yang dimaksud adalah wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kita berjumpa hari ini untuk membahas satu tema penting di dalam kesusastraan Islam, yaitu kesusastraan Sufi. Tema itu adalah tema cinta ilahi. Jadi ada dua gagasan penting di dalam sastra Sufi dan estetikanya, yaitu cinta dan makrifat ya. Kadang cinta makrifat itu diberi makna pengetahuan atau tahu ya, tentang kenal secara mendalam terhadap Tuhan itu ya. Nah, cinta sebagai gagasan kerohanian itu tidak muncul secara tiba-tiba di dalam tasawuf. Dalam perkembangannya, cinta itu dihubungkan dengan iman. Nah, sebagai metode vital ya, kata Iqbal itu sebagai metode vital untuk mengenal kehidupan dan memahami arti penciptaan manusia di dunia ini. Nah, tokoh awal yang dianggap sebagai pencetus gagasan cinta itu ialah Ja'far As-Sadiq ya, yang dia seorang ahli tafsir ya. Selain itu dia juga masyhur sebagai ulama sufi yang saleh dengan tingkat pengetahuan yang tinggi itu. Gagasan cinta para sufi itu diambil dari kalimat basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut mereka cinta itu adalah ada dua macam, yaitu cinta Tuhan itu ada dua macam, yaitu yang sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu adalah cinta Tuhan yang bersifat esensial, artinya dia diberikan kepada siapa saja, pada orang Yahudi, kepada orang Islam, kepada orang Kristen, dan seterusnya, pada orang Jawa. Dan adapun cinta Tuhan yang sifatnya wujud atau wajib diberikan itu disebut Ar-Rahim, sama seperti cinta seorang ibu kepada anak kandungnya itu. Jadi cinta yang bersifat, karena itu sifat Tuhan itu dikatakan sebagai cinta. Dalam hadis qudsi dikatakan begini, untukan san makfian ahbabtu an urafa. Itu. Jadi aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, aku cinta untuk dikenal. Ahbabtu, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta. Maka di situ kemudian ada dua gagasan itu ya, cinta dengan makrifat itu, kenal. Urafa itu kan akhirnya ke kata makrifat kan, ahbabtu itu mahabbah itu ya, mahabbah itu. Nah, apa arti mahabbah di situ itu? Di dalam mahabbah itu adalah cinta itu adalah keinginan akan yang satu, kehendak kepada yang satu, untuk bersatu dengan yang satu, untuk kembali kepada yang satu. Sebab menurut perumpamaan para sufi itu, umpamakan itu manusia itu terpisah dari asal usulnya, asal usul ketuhanannya itu. Telah jatuh ke bumi, dia lupa asal usul ketuhanannya, kemudian diingatkan kembali
oleh ayat Al-Quran bahwa alastu birabbikum qalu bala syahid, bukankah aku ini Tuhanmu? Iya, qalu bala syahidnya, iya aku bersaksi bahwa kau adalah Tuhan. Jadi kembali kepada istilah itu. Jadi istilah cinta itu ya, hubungan cinta itu berproses, ya. Tidak berarti cinta itu hanya perasaan bagi para sufi. Cinta itu mengandung pengetahuan juga. Nah, di dalam cinta itu ada pengenalan terhadap Tuhan itu. Karena itu tidak mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang karena tidak kenal. Jadi ada timbal balik antara pengetahuan dengan cinta itu ya, metode kehidupan. Nah kemudian cinta itu diumpamakan sebagai satu iman itu ya. Nah, dan cinta juga merupakan sifat Tuhan yang mendasar, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Maka itu terhubung dengan ayat yang mengatakan fa ainama kuntu tuwallu ya. Itu ya, kemanapun kamu memandang akan tampak wajah Tuhan itu. Wajah itu apa sih di situ? Wajah itu bukan rupa lahir, rupa formal seperti wajah kita ini, tetapi dia rupa batin Tuhan. Itu apa rupa batin Tuhan itu? Wajahnya itu yaitu cinta tadi itu, sifat-sifat Tuhan yang sifat Tuhan yang kreatif, sifat Tuhan yang bukan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ke seluruh alam semesta. Karena itu dikatakan kemanapun kamu memandang akan tampak wajah Tuhan. Jadi di seluruh dunia ini adalah hamparan dari cinta Tuhan itu ya. Nah, saya ingin gagasan cinta ini pertama kali di dalam tasawuf itu antara lain dikemukakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Nah, di situ ada dua macam cinta yang dikemukakan itu. Satu, karena ku cinta kau dengan dua cinta itu ya. Cinta untuk diriku dan cinta sebab kau patut dicinta. Nah, cinta pertama itu karena mengandung pamrih, mengandung kepentingan. Nah, misalnya saya cinta pada seseorang karena dia anak cantik dan segala macam dan punya warisan yang besar sehingga ada keinginan. Tapi itu cinta yang penuh pamrih gitu. Nah, cinta yang kedua adalah cinta yang tanpa pamrih. Orang dicintai karena baik budi pekertinya, karena moralnya baik, akhlaknya baik. Nabi itu dicintai karena kita tidak punya kepentingan apa-apa dengan Nabi itu, tapi kita ingin meneladani dia. Jadi karena tanpa pamrih duniawi, maksudnya itu tanpa kepentingan duniawi ya, cinta untuk cinta itu sendiri gitu loh, artinya karena pantas dicinta gitu ya. Itu cinta untuk diriku ialah karena aku karam ya aku karam ya di dalam ingatan kepadamu semata. Jadi tidak ada lain. Cinta sebab kau patut dicinta karena kau singkap penghalang sehingga aku bisa memandangmu. Itu. Nah, jadi cinta yang pertama kali itu sebagai satu ya, sifat Maha Pengasih Penyayang Tuhan. Yang kedua yang dimaksud adalah wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu cintanya. Yaitu yang ada di dalam surah dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi itu. Jadi ini adalah dunia ini sekarang ini adalah wujud cinta Tuhan. Kalau tidak tanpa Tuhan tidak ada. Jadi menurut Dunnon misalnya ya, di sini kan ya, dalam cinta itu terkandung keindahan. Sebab keindahan itu tidak terpisah dari cinta, dan cinta tidak muncul karena ada keindahan. Maka perspektif sufi tentang pemahaman tentang dunia itu didasarkan kepada aspek-aspek keindahan dari Tuhan. Itu aspek-aspek Tuhan yang indah, seperti dikatakan dalam hadis, Tuhan itu maha indah dan mencintai keindahan itu. Nah, keindahan itu apa di situ? Nah, keindahan itu adalah wajahnya terutama yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, sifatnya Maha Pengasih dan
Maha Penyayang. Jadi dimensinya bukan hanya keindahan lahiriah, keindahan formal, tapi keindahan yang spiritual sifatnya. Nah, itu antara lain ya.